أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita selama menempuh kehidupan di dunia, kita menemui orang-orang sekitar kita yang mungkin membuat hati kita kesal. Dan kekesalan kita ini kadang kita bawa ke rumah, kita bawa sampai ke kantor, kita bawa sampai ke reunian. Ya, mungkin begitulah banyak yang terjadi di sekitar kita. Kadang kita mungkin tidak berbicara apa-apa, tidak mengucapkan sepatah kata, kita mungkin tidak melakukan sesuatu, tapi kadang komentar orang lain atau tanggapan orang lain itu membuat hati kita ini kesal. Kalau zaman sekarang mungkin ya kita kadang baru upload atau mungkin update ya status atau apa yang mungkin memperlihatkan kebahagiaan kita, kesenangan kita, bukan untuk pamer, bukan untuk bangga ataupun riak. Ya kadang juga ada orang yang sinis, nyinyir ataupun kurang suka ya dengan emoji dengan menanggapi kita, sehingga kita sendiri malah justru yang tadinya sudah baik-baik saja menjadi kesal, dan kekesalan itu kita bawa ke rumah kita, ya ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan relasi. Hanya kita menanggapi omongan yang baik-baik saja kesal, ya, ketus ya, karena suasana hati yang terbawa yang tidak enak tadi. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak kalau keadaan seperti itu artinya kita sedang didikte oleh orang lain. Kita sedang dibawa remote kita oleh orang lain. Padahal kita sendiri punya hati, kita punya kuasa atas diri kita, dan kita ini sejatinya memiliki diri kita. Maka apapun orang lain yang lakukan, orang lain yang nulis ataupun orang lain yang menanggapi, segala sesuatunya itu kembali kepada diri kita. Nah, ketika kita mengetahui lebih dalam, kita akan tahu bahwa sejatinya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ujian, termasuk perilaku-perilaku ataupun tanggapan-tanggapan orang lain kepada diri kita. Itu sebenarnya adalah ujian. Sebagaimana kalau istri adalah ujian bagi suaminya, anak-anak pun menjadi ujian bagi bapaknya. Kalau kita menghadapi relasi, menghadapi bos, menghadapi teman, mereka itu adalah ujian bagi diri kita. Begitu pula sebaliknya. Kadang kita juga melakukan sesuatu yang tidak mereka suka. Nah, mereka juga menganggap diri kita ini sebagai ujian. Nah, bagaimana agar ujian itu kita bisa selamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dukum ba'dan fitnatan fasbiru." Allah Subhanahu wa taala berpesan ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah ujian. Oleh karena itu bersabarlah. Jadi kata-kata di sini atau kalimat di sini Allah mengabarkan kita diperintahkan untuk bersabar. Karena kita nggak berkuasa atas diri mereka, kita hanya berkuasa kepada diri kita, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Apakah itu artinya sabar itu berdiam diri, Ustaz? Ya. Sabar bukan berarti berdiam diri. Sabar bukan berarti berhenti ataupun tidak memperdulikan. Itu bukan kesabaran yang dimaksud. Kesabaran yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam tafsir Qurtubi disebutkan, sabar menghadapi segala sesuatunya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika Allah dan Rasulnya meminta kita untuk menasihati, maka kesabaran di sini adalah sabar ketika menasihati, sabar ketika mendapati orang itu berbuat ya
sesuatu kepada kita, menyakiti kita, mungkin ya kita merasa terhina ataupun ya dilecehkan, maka kesabaran bukan berarti diam, tapi memaafkan. Begitulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup di dunia, dia menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya terjadi bukan karena kebenaran, tapi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi di dunia, agar kita lulus ujian kita bersabar. Itulah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orangnya yang ujiannya itu dia lulus, ujiannya itu dia bersabar, maka dia layak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang menonton channel ini, menonton acara ini, kita bisa menghadapi segala ujian, tidak hanya ujian yang mungkin berupa musibah, banjir, longsor, gempa, tetapi ketika kita lulus ujian dalam menghadapi sifat-sifat perilaku orang lain kepada diri kita bisa lulus, kita bisa bersabar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniai kehidupan yang lebih baik, yaitu di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wal akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.